Yo, hai, gua Nisi dan selamat datang di segmen Kenarus, Kenapa Harus edisi RDR2. RDR2 atau Red Dead Redemption 2 adalah salah satu game masterpiece-nya Rockstar selain GTA series atau Bully. Atau mungkin bisa dibilang ini game paling sempurna yang pernah dibikin sama Rockstar. Enggak, gue agak sekedar ngejilat. Tapi gue punya beberapa alasan yang cukup masuk akal kenapa gue berani bilang kayak gitu. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, gue mau kasih deskripsi singkat tentang apa itu RDR2. RDR2 adalah game open world bertema Wild West yang bukan cuma soal cowboy tembak-tembakan. Di game ini lu bakal main jadi Arthur Morgan, anggota geng Vanderlyn yang latarnya tuh di tahun 1899, di mana era outlaw udah mau berakhir. Itu kan ada angka 2 bang, berarti ada yang pertama dong. Iya ada, cuma buat main RDR2 menurut gua lu gak perlu main yang pertama dulu. Selain karena timelinenya RDR2 ini sebelum RDR1, RDR1 juga game yang ya kurang sih jujur. Sebenarnya gua gak bisa nilai sih karena gua gak tamatin RDR1, bahkan mungkin gak sampai setengahnya gua gak tahu. Tapi daripada lu ngedrop buat main seriesnya RDR dan ngebuang sedikit dari duit lu yang gak seberapa itu, mending langsung main RDR2 aja. Oke cukup, saatnya cari posisi yang nyaman, pastikan burung kalian beloknya ke kanan dan ayo kita bahas. Oke, mungkin gue bakal mulai dari yang paling kelihatan dulu, yaitu dunianya yang benar-benar hidup. Gak kayak game open world kebanyakan yang sekarang jualan imersif atau dunia yang kerasa hidup tapi isinya gitu-gitu doang. Paling kayak NPC jalan, ada kendaraan, terus ada aktivitas kayak makan, tidur, dan udah. Sedangkan di RDR2, dunianya tuh punya nyawanya sendiri. Kemanapun lu pergi, lu bisa ngeliat orang-orang yang punya aktivitas masing-masing yang benar-benar beragam. Entah itu kerja, mabok-mabokan, nyolong, nipu, berantem, mancing, judol, daftarin istri jadi TKW, masukin anak ke sorry. Bahkan ada NPC yang kalau lu ikutin seharian, dia beneran punya rutinitas yang beneran bisa kelar. Literally dari awal dia ngelakuin aktivitas itu sampai kelar bisa lu liatin. Game ini juga gak maksa minta perhatian lu. Justru banyak hal menarik di game ini yang bisa aja lu lewatin kalau lu gak peka. Misalnya random encounter. Kayak lu lagi explore map nih, tiba-tiba aja ada orang minta tolong. Ada yang digigit ular, kudanya mati, dirampok. Bahkan ada orang pelanggar yang nyoba buat nipu lu. Dan efek dari encounternya itu gak cuma berhenti di situ aja. Encounter yang lu temuin ini bakalan ngaruh sama kehidupan lu di game ini. Contohnya kalau lu nolong orang, kedepannya dia bisa aja ingat lu dan mungkin aja ngasih lu bantuan. Dan ya hal-hal kayak gitu yang bikin dunia game ini kerasa nyata. Kayak NPC di game ini tuh beneran punya kemampuan buat berpikir gitu. Belum lagi atmosfernya. Jujur ya, Rockstar ini kayaknya salah satu dev yang paling jago bikin suasana. Misalnya kalau lu lagi di pegunungan bersalju gitu, vibes dinginnya tuh beneran berasa. Atau kalau lu masuk ke kota besar kayak Saint Denis, lu bisa ngerasain kalau dunianya udah mulai transisi dari era cowboy ke zaman modern. Dan itu penting banget buat cerita dan world buildingnya. Karena balik lagi, RDR2 sebenarnya bukan cuma tentang cowboy tembak-tembakan, tapi tentang orang-orang yang hidup di era yang udah nggak butuh mereka lagi. Makanya dunianya kerasa melankolis, kayak lu lihat akhir dari sebuah era. Selain itu, realisme dan detail di game ini tuh absurd banget. Dan kalau ngomongin soal detail ya, anjir, RDR2 tuh sakit sih. Ini game yang detail-detail gak penting pun tetap dibikin. Sesimpel rambut dan janggutnya Arthur yang bisa tumbuh pelan-pelan, badan Arthur bisa gemuk atau kurus tergantung makan, udah lu yang harus dibersihin, senjata lu juga bisa kotor yang ngaruh ke performanya. Bahkan animasi looting yang biasanya gerak-gerak tangan aja di sini dibikin detail. Emang sih, kadang itu yang bikin orang awalnya ngerasa game ini berat atau lambat, tapi justru karena detail-detail itu dunianya jadi kerasa nyata. Detail hewan-hewan di game ini juga gak kalah gila. Mereka bukan cuma sekedar musuh atau objek buat diburu. Tiap mereka punya perilaku sendiri kayak di dunia nyata. Contohnya kayak serigala yang berburu atau burung yang makan bangkai. Dan kalau lu nyoba diam aja di hutan, lu bisa ngelihat atau ngerasain kalau ekosistemnya jalan sendiri. Rockstar bahkan sampai bikin sistem di mana kuda lu punya ikatan sama lu. Jadi makin lama lu rawat dan pakai, makin deket hubungannya. Kedengeran sepele ya, tapi kalau kuda lu mati di game ini, rasanya bener-bener kayak lu kehilangan akun game yang udah lu rawat dari SD. Karena ya lu udah bareng sama dia sekian lama, lu udah pakai dia, dia udah enakin lu. Kok agak detail-detail kayak gini yang bikin RDR2 kerasa bukan game open world biasa, tapi kayak dunia yang beneran nyata. Dan gilanya sampai sekarang masih banyak orang yang nemu detail atau hal baru di game ini, padahal umur gamenya udah bertahun-tahun. Selain itu, yang bikin game ini benar-benar membekas di hati gua itu karena cerita dan karakternya yang dalam banget. Dan menurut gua pribadi, ini alasan terkuat kenapa RDR2 dianggap sebagai masterpiece. Karena ceritanya tuh bukan cuma bagus, tapi juga manusiawi. Arthur Morgan awalnya terlihat kayak outlaw biasa yang keras,
keras, brutal, dan nurut banget sama pemimpinnya atau Dutch. Tapi makin lama ceritanya jalan, lu mulai ngelihat sisi manusianya. Dia mulai ngeraguin hidup yang selama ini dia jalanin, mulai ngerasa capek, dan mulai sadar kalau dunia yang dia tinggalin sedang berubah. Dan itu yang bikin cerita RDR 2 kuat. Ini bukan cerita tentang pahlawan yang nyelamatin dunia, tapi tentang orang-orang yang berusaha bertahan di era yang perlahan ninggalin mereka. Karakter Dutch juga menarik banget. Awalnya lu bakal ngerti kenapa semua orang percaya sama dia. Dia karismatik, pinter ngomong, dan kayak selalu punya harapan tentang kebebasan. Ya, tipikal pejabat di suatu negara di Asia Tenggara yang dekat sama Malaysia itulah. Tapi makin lama, idealismenya mulai retak. Dan disitulah game ini mulai ngomongin hal-hal yang lebih dalam tentang loyalitas, keserakahan, dan ego. Dan gimana orang-orang terlalu takut buat nerima kenyataan kalau zaman udah berubah. Bahkan ya, judul Redemption itu sendiri penting karena inti dari cerita RDR 2 adalah tentang penebusan. Tentang apakah orang yang sudah melakukan banyak hal buruk masih bisa ninggalin sesuatu yang baik sebelum semuanya terlambat. Dan itu bener-bener kena banget, gila. Kalau lu udah kelarin storynya, mungkin lu bakal lupa kapan terakhir kali lu main game dan dapet feel sedip ini. Karena game ini gak ngeromantisasi jadi cowboy atau penjahat. Malah kebalikannya, RDR 2 terus nunjukin kalau hidup sebagai outlaw itu penuh kehilangan dan orang-orang yang pada akhirnya saling menghancurkan. Makanya pas tamat, banyak orang ngerasa kosong. Bukan karena endingnya jelek, tapi justru karena cerita di game ini terlalu kerasa nyata buat sebuah karya fiksi. Ini juga jadi salah satu alasan kenapa gua bilang RDR 2 itu game paling sempurna yang pernah dibikin sama Rockstar. Karena jujur ya, pendapat gue pribadi dari segi lore gak ada satupun game Rockstar yang ceritanya semasterpiece ini. Emang semuanya balik lagi ke selera masing-masing, tapi ada satu hal yang bisa gue jamin, gak ada satu detik pun waktu lu yang kebuang sia-sia di tiap detik lu nikmatin mahakarya ini. Dan itu dia alasan kenapa lu harus main RDR 2. Gua Nisi, adios.